Selamat pagi Bapak, silahkan duduk. Pagi dokter. Perkenalkan, saya Dr. Dinaria yang berjaga di UGD pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa usia berapa? Haki 20 tahun dokter. Baik Bapak Haki, 20 tahun. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini dokter, tangan saya sakit habis jatuh dari motor dokter. Oh begitu nih Pak, baik saya coba lihat dulu lukanya nih Pak. Boleh dokter. Baik, di sini pasien mengalami luka terbuka pada tangan kanan. Baik Bapak, atas keluhan Bapak tersebut, Bapak mengalami luka terbuka. Itu sudah terjadi berapa lama nih Pak? Barusan dokter, baru sejam yang lalu saya jatuh dari motor. Baru sejam yang lalu. Baik, atas keluhan Bapak tersebut, saya akan melakukan prosedur penjahitan luka. Nanti tujuannya adalah untuk menyambungkan kembali jaringan yang terputus, untuk mengurangi risiko infeksi dan juga mempercepat penyembuhan. Nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Dia bersedia dokter. Baik, karena Bapak bersedia, silakan untuk mengambil tempat di bed pemeriksaan sembari saya menyiapkan alat dan juga menggunakan alat pelindung diri. Iya baik dokter, saya kesana ya. Baik, silakan Bapak. Baik, setelah mempersilahkan pasien ke bed pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat-alat dan juga bahan serta mencuci tangan 6 langkah. Pertama, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Serta menggunakan hand scoop. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun alat dan bahan yang saya perlukan yakni hecting set, spuit 3 cc, duk steril, bengkok, kasa steril, Hipafix 1 plester, cairan fisiologis NaCl 0,9%, serta skapel atau mata pisau bila diperlukan. Baik, setelah saya dan alat bahan sudah siap, saya akan berdiri di dekat dengan pasien untuk memudahkan proses penjahitan luka. Pertama, saya akan membersihkan area luka dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. Selanjutnya, karena pasien terjatuh dari motor, saya akan membersihkan kembali di sela-sela luka dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan dengan NaCl 0,9%. Selanjutnya, saya akan melakukan tindakan aseptik pada luka dengan menggunakan kasa yang steril yang sudah diberikan betadine. Kasa steril akan saya jepit dengan menggunakan pinset dan saya akan membersihkan area luka secara sentrifugal dari dalam ke luar dengan luka sebagai pusatnya. Selanjutnya, saya akan memasang dak steril agar area di sekitar luka tetap steril. Saya akan melakukan anestesi infiltrasi lokal pada kedua ujung luka menelusuri kedua tepi luka. Permisi Bapak, saya akan melakukan anestesi nggih, mungkin akan terasa sedikit sakit. Saya memposisikan lubang jarum menghadap ke atas dan saya memasukkan jarum secara perlahan ke tepi luka secara merata di sekitar tepinya. Dengan teknik infiltrasi, akan saya aspirasi dulu sedikit untuk memeriksa apakah ada darah yang masuk ke spuit. Baik tidak ada, berarti sudah benar di jaringan subkutan. Lalu, saya akan menarik spuit sembari menginjeksikan anestesi. Lalu akan saya lakukan pada sisi satunya.
Baik, setelah diinjeksikan, saya akan menunggu beberapa menit agar cairan anestesinya bekerja. Baik, setelah beberapa menit, saya akan mencoba menjepit area tepi luka dengan pinset tanpa memberitahu pasien untuk mengetahui apakah anestesinya sudah bekerja. Apakah terasa sakit, Bapak? Baik, pasien tidak merasakan sakit, sehingga saya akan melanjutkan prosedur hecting atau penjahitan luka kepada pasien. Pertama, saya akan melakukan identifikasi luka terlebih dahulu. Jadi di sini didapatkan luka pada tangan sebelah kanan pasien adalah dengan bentuk luka linier atau memanjang. Setelah itu, saya akan memulai penjahitan. Karena luka pasien adalah memanjang, jadi saya akan membagi area penjahitan setengah dari panjang luka dan dibagi lagi menjadi dua. Dan di sanalah saya memulai untuk melakukan penjahitan. Pertama, saya akan melakukan handling alat berupa needle holder, yang mana saya akan memegang menggunakan tangan kanan saya, yakni ibu jari dan jari keempat, serta jari telunjuk diletakkan pada joint dari needle holder. Sedangkan tangan kiri saya akan saya gunakan untuk memegang pinset guna membantu penjahitan dengan posisi seperti memegang sumpit. Selanjutnya, saya menggunakan needle holder untuk memegang jarum pada sepertiga pangkal atau 2/3 ujungnya. Jarum akan saya masukkan tegak lurus dengan tepi luka dengan ukuran dan kedalaman yang sama, kurang lebih 1 cm dari tepi luka dengan kedalaman 1 cm juga. Selanjutnya, saya akan menarik jarum sesuai dengan kelengkungannya. Lalu akan saya ulangi pada sisi luka yang sebelahnya. Kemudian, saya akan mengikat benang dengan membuat ikatan atau loop 2 kali dari ujung benang yang panjang. Kemudian, ujung benang yang pendek akan saya pegang dengan needle holder dan saya tarik, di mana ujung yang pendek mengarah ke saya dan yang panjang menjauhi saya. Hal yang sama akan saya lakukan sekali lagi, di mana saya akan membuat ikatan loop 1 kali dari benang yang panjang, memegang ujung yang benang yang pendek, dan menariknya ke arah yang berlawanan. Setelah simpul terbentuk, saya pastikan ikatan simpul berada pada sisi luka, bukan di tengah garis luka, serta memastikan hasil jaritan tidak kendor dan tidak terlalu kencang. Baik, setelah penjahitan selesai, saya akan memotong sisa dari benang jahit. Selanjutnya, saya akan membersihkan kembali luka dengan menggunakan larutan NaCl 0,9% dan kasa. Selanjutnya, saya akan merapikan alat-alat dan bahan yang saya gunakan dan membuka duk steril. Selanjutnya, saya akan menutup luka dengan menggunakan kasa steril dan juga plaster. Baik Bapak, untuk prosedur penjahitan lukanya sudah selesai. Jadi untuk beberapa hari ke depan, Bapak tolong untuk menjaga kebersihan lukanya, juga minimalisir untuk terkena air. Mungkin bisa dibungkus menggunakan plastik atau yang lainnya saat mandi. Nanti kalau misalnya
dalam 2 hari itu Bapak bisa kembali ke fasilitas kesehatan untuk melakukan kontrol. Namun apabila sebelum 2 hari itu Bapak ada keluhan-keluhan lain seperti demam atau lukanya kembali berdarah atau sakit yang tidak tertahankan, bisa segera ke fasilitas kesehatan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Kalau sakit saya minum apa dokter? Bisa mengkonsumsi anti nyeri, nanti bisa ke dokter atau bisa ke apotek terdekat nih Pak. Iya baik dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Iya baik, terima kasih dokter.